Untuk video kali ini, saya tidak menampilkan pandangan Ustadz Salafi karena semua sudah tahu mereka mengharamkan rokok dalam situasi apapun. Makanya saya tampilkan pandangan dari golongan yang tidak secara tegas mengharamkan rokok. Mari kita simak bersama. Yang pertama dari Kiai Haji Muhibul Aman Ali, beliau adalah Khatib Syuriah, PCNU Pasuruan. Sudah dibaca sendiri kan? Bagi yang perokok-perokok itu, jangan merokok di masjid. Masjid bukan tempat rokok. Ada fatwa, ini fatwa dari ulama besar, namanya Syekh Ismail Uthman Zain Al-Yamani, Mufti Syafi'iyah di Mekah. Ini guru dari banyak ulama Indonesia. Ditanya, ada lagi, ma hukmu syurbid dukhan fil masjid. Ini yang bukan saya ini beliau yang jawab ini. Ya Syekh, bagaimana hukumnya rokokan di masjid? Bi ghairi talwithin, meskipun tidak mengotori. Ka'angkana hunaka tafayat mu'addatun lidzalik. Misalnya disediakan asbak. Saya ngerokok di masjid ada asbaknya, enggak kotor. Al-jawab, dia menjawab, amma idza kan rokokan jelas tidak ada masalah, khilaf rokokan itu. Saya juga dulu pernah merokok dulu, sekarang sudah tobat sekarang. Mudah-mudahan yang lain dapat hidayah tobat juga yang lainnya. Amma idza kana fil masjid, adapun kalau merokok di masjid, kata beliau, maka fahuwa haramun. Haram hukumnya. Kenapa? Lima fihi min intihaki hurmatil makan. Karena itu dapat merusak kehormatan masjid. Kira-kira begini saya tanya, kalau sampean ke Mekah, Masjidil Haram, sampean rokokan di pinggir Ka'bah sana, pantas apa enggak pantas? Ya sama kayak itu. Sama kayak itu, enggak pantas. Maka hukumnya adalah haram. Bahkan yang parah di bawah ini, di bawahnya itu, hadza idza lam yakun hunaka qasdun intikak. Hukum haram itu kalau memang dia tidak ada maksud untuk meremehkan masjid, menghina masjid. Wa illa, jika tidak, fa in qasada syaribud dukhan fil masjid, kalau orang yang merokok di masjid itu punya maksud al-mu'anadah wal intihak, memang sengaja, apa ya, kalau orang Jawa itu angas ya, nentang sudah, sengaja dia itu nentang, fala syakka annahu yartaddu billah, dia murtad. Kenapa? Ini termasuk syairullah, harus ta'zim pada syairillah. Dalam kitab Az-Zawajir, Imam Hajar Al-Haytami mengatakan min asbabir riddah, termasuk murtad adalah istihhar wa istihfaf lil masjid, menghina dan meremehkan masjid, itu min asbabir riddah. Kenapa? Termasuk menghina Allah. Kenapa? Ini adalah baitullah, adalah syiar-syiar agama. Maka ngerokok di masjid kalau sambil menghina menyebabkan murtad, naudzubillah min dzalik. Maka perlu pasti pengumuman di sana, dilarang merokok. Kalau perlu pasang ini fatwanya ini. Fatwanya Syekh Ismail Zain Al-Yamani, haram merokok di masjid. Bukan kata, ini kata Ustaz Muhibul Aman, bukan saya, Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Yang ngerokok ini kalau rokokan keluar aja di parkiran masjid itu. Sediakan tempat merokok khusus gitu aja supaya tidak ke masjid. Kemudian dari Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, jika teras masjid itu masuk ke dalam masjid, artinya ikut diwakafkan masjid, maka ulama mengatakan haram merokok di sana. Tapi jika teras masjid tidak termasuk masjid, artinya tidak termasuk di sini, tidak ikut diwakafkan masjid, itu di luar masjid, maka diperbolehkan ngerokok di sana dengan catatan asapnya jangan sampai masuk ke masjid. Sulit, siapa yang bisa menjaga asap? Anda kasih kipas supaya nggak bisa masuk ke masjid asapnya. Karena hawanya masjid itu juga muhtaram, nggak boleh dikotori. Dari sini, walaupun teras itu bukan masjid, tapi kalau Anda ngerokok di sana asapnya masuk ke masjid, juga dilarang. Lebih baik kalau mau ngerokok di luar masjid. Anda yang melihat itu bisa
ngomong sama suami Anda, bisa ngomong sama ustadz di sana, ngomong sama takmir. Jika didengar, alhamdulillah. Jika tidak didengar, selesai tugas Anda. Tugas Anda selesai. Innama anta mudzakir, kamu hanya ditugaskan mengingatkan. Mau diingatkan, alhamdulillah. An-naimu yugat, kata Habib Abdullah Haddad dalam hikamnya. Orang itu ada yang seperti orang tidur, bisa dibanguni. Maka tugas kita, kelihatan orang tidur, banguni. Ibarat orang itu melanggar agama, tidak melaksanakan kewajiban, itu ada yang seperti orang tidur. Ketika dibanguni itu, dikasih tahu itu, dia mau banguni. Wal ghafil yudzakkar, orang yang lupa diingatkan. Ibarat orang melanggar atau tidak melaksanakan kewajiban itu, ada yang karena lupa, ingatkan, Suf, ini wajib, ini haram, dengan cara yang baik. Banguni tidur dengan cara yang baik. Barang siapa yang tidak bermanfaat, at-tanbih wa tadhkir, nasihat gak bisa, teguran gak bisa, fahuwal mayyit, itu orang mati. Diapain? Ya ditinggal. Jangan sibuk sama orang mati, gak bisa apa-apa orang mati itu, biarin udah. Nah, ketika Anda lihat orang yang melanggar, Anda lihat ini orang tidur, atau orang lupa, atau orang ini mati. Oh, dia tidur, oh dia lupa. Ayo, tugas kita mengingatkan, membangunkan dia. Oh, ini mati, tahu ini hukumnya, tapi dia nggak mau, tinggalin. Dan terakhir pandangan Ustadz Abdus Somad. Nah, Ustadz, apa hukum merokok dalam masjid? Di masjid daerah saya orang-orangnya merokok, Pak Ustadz. Kalau merokok ini kan fatwanya dua. Satu mengatakan merokok haram, satu pendapat mengatakan merokok makruh. Nah, sekarang saya tanya Pak Anton, Bapak, menurut Bapak merokok itu makruh apa haram? Menurut saya merokok itu haram, Pak Ustadz. Berarti kalau Bapak merokok dalam masjid, sama macam orang minum tua dalam masjid. Karena Bapak mengatakan merokok itu haram. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti merokok dalam masjid sama macam makan jengkol dalam masjid, makan kerupuk jengkol dalam masjid. Ya nggak apa-apa. Nah, pendapat Bapak gimana? Nah, itu yang saya bingung, Pak Ustadz. Saya ulang sekali lagi, merokok itu hukumnya dua. Satu mengatakan haram, satu mengatakan makruh. Kalau Bapak mengatakan merokok itu haram, berarti kalau merokok dalam masjid sama macam orang minum khamar dalam masjid. Tapi kalau Bapak mengatakan merokok itu makruh, berarti sama macam orang makan jengkol, makan petai dalam masjid. Bapak, saya kalau membeli sendiri haram, Pak Ustadz. Kalau dibelikan orang makruh. Ini